Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smartku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas soal-soal TIU CPNS yang hampir selalu keluar pada saat ujian. 99,9% selalu keluar ya saat ujian CPNS, yaitu tentang materi silogisme. Silogisme atau penarikan kesimpulan ini mempunyai tipe soal yang sangat beragam ya sobat. Banyak dari kita yang kadang terkecoh karena jawabannya yang hampir-hampir mirip. Untuk menguasai soal silogisme, kita harus sering-sering berlatih untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Dan perlu diingat, untuk penarikan kesimpulan itu bukan berdasarkan fakta-fakta, tetapi berdasarkan premis-premis yang ada. Untuk lebih memahaminya, simak terus video ini sampai akhir ya. Oh ya sobat, materi ini selain bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar untuk ujian tes CPNS, juga sangat bermanfaat untuk sobat-sobat yang masih duduk di jenjang SMA ataupun SMK ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel saya ya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Nah, jadi sobat, di sini perlu kita perhatikan ada kata sebagian ya. Kalau ada kata maaf. Kalau ada kata sebagian ya, berarti ini nanti jawabannya pasti sebagian ya kesimpulannya. Jadi, kalau ada kata semua seperti ini ya, ini kita abaikan saja ya. Oke, kita abaikan saja. Nah, sekarang kita perhatikan ya, untuk jawabannya yang A, pengurus bagian HRD itu berjiwa sosial. Ya memang iya ya, tapi bukan ini ya kesimpulannya. Coba lagi yang D, sebagian karyawan ingin menjadi pengurus bagian HRD. Tidak ya sobat ya, kurang tepat ya ini kesimpulannya. Coba yang E, sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Nah, ini yang benar ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata yang berulang ya, yaitu pengurus bagian HRD. Ini juga pengurus bagian HRD. Jadi kita coret saja ya. Sehingga nanti kesimpulannya adalah sebagian karyawan, nah ini seharusnya berjiwa sosial atau harusnya berjiwa sosial. Yang E ya jawabannya sobat. Lanjut. Soal 2, jika Arman suka jeruk, maka Dino suka pepaya. Mereka bersaudara dan Dino tidak suka pepaya, namun suka jeruk. Nah, di sini kalau diperhatikan soal ini termasuk soal modus tolen ya. Ya, dimana nanti di sini P ya, kemudian nanti di sini negasi nanti hasilnya adalah negasi P ya. Oke, kita lihat lagi. Jika Arman suka jeruk ya, jika Arman suka jeruk berarti ini adalah P-nya ya. Maka Dino suka pepaya. Oke, berarti ini Hi-nya. Mereka bersaudara dan Dino tidak suka pepaya. Dino tidak suka pepaya. Berarti ini adalah negasi dari Hi ya. Oke, berarti nanti kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P itu siapa? Berarti Arman ya. Ini ya. Arman tidak suka jeruk. Mana? Arman tidak suka jeruk, ada ya, jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 3, jika Fransen memakai baju hitam, maka ia memakai celana coklat. Oke, jadi dari sini bisa kita buat dulu ya.
jika makannya ya. Fransen memakai baju hitam berarti P. Nah, maka ia memakai celana coklat, itu berarti he ya. Jika Fransen memakai celana coklat, ini he, maka Krishna memakai celana hitam. Oke, berarti ini baru ya, R ya. Kemudian Krishna memakai celana silver. Ini silver ya maksudnya sobat ya. Berarti ini negasi R ya. Oke. Nah, dari sini nanti kalau dilihat berarti ini juga termasuk dari modus tolen ya, dimana kalau ada jika P maka hi, kemudian jika hi maka R, ini bisa kita coret ya. Jadi jika P maka R ya. Oke. Kemudian kalau ada jika P maka R itu berbunyi apa? Bunyinya, jika Fransen memakai baju hitam, maka Krishna memakai celana hitam. Nah, seperti itu ya bunyinya. Kemudian ada negasi R, sehingga ini termasuk modus tolen lagi. Nah, dari sini nanti kesimpulannya berarti negasi P ya. Negasi P siapa? Fransen tidak memakai baju hitam. Ada? Fransen tidak memakai baju hitam? E ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Soal 4, semua karyawan yang bekerja di kantor kelurahan menggunakan dasi. Tony adalah anak yang rajin. Tony merupakan karyawan magang di kantor kelurahan. Nah, jadi coba ini kita cek satu-satu ya. Tony tidak pernah memakai dasi. Oh, salah ya. Tony karyawan tetap di kantor kelurahan. Ya, salah juga dia kan karyawan magang ya. Salah. C. Tony selalu menggunakan dasi. Ya bisa juga ya. Tony menggunakan dasi saat di kantor kelurahan. Nah, ini yang lebih tepat ya. Untuk yang E, Tony anak yang berprestasi karena rajin. Di sini premisnya yang diketahui cuma Tony adalah anak yang rajin ya, tidak ada kata-kata berprestasi, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang D. Lanjut. Soal 5, beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, silogisme seperti ini, kalau ada kata beberapa ini ya, nanti pasti jawabannya juga beberapa, ya. Oke, jawabannya nanti juga beberapa. Terus sekarang kita lihat ya di sini ya. Beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Kemudian ada kata yang berulang ya, yaitu tim sepak bola. Terus yang bawah juga ada kata tim sepak bola. Oke. Nah, berarti ini kita hilangkan ya nanti kalau ada kata-kata yang sama, sehingga nanti kemungkinannya jawabannya adalah beberapa dokter yang bergabung tidak ada yang menjadi pemain tenis. Ada enggak kata-kata yang seperti itu? Beberapa dokter, nah ini beberapa dokter, ini ya, bukan pemain tenis. Bukan itu sama dengan artinya tidak ada. Ya. Jadi bukan itu artinya juga tidak ada. Sehingga jawabannya langsung saja yang D ya. Oke, mudah kan? Lanjut. Soal 6, semua pemandu wisata pandai berbahasa asing. Stephen bukan seorang pemandu wisata. Nah, jadi berdasarkan premis 1 dan premis 2 ini, kalau kita lihat ya, semua pemandu wisata pandai berbahasa asing. Stephen bukan seorang pemandu wisata. Jadi jawabannya nanti bagaimana? Pemandu wisata harusnya tidak ada ya. Oke, pemandu wisata ini harusnya tidak ada. Nah, kebetulan di sini tidak ada semua ya kata pemandu wisata. Oke, berarti lanjut lagi ke cara yang lain. Berarti nanti
Jawabannya kemungkinan Stephen itu eh, Stephen bisa juga pandai berbahasa asing ya. Jadi kan tidak ada hubungannya kalau begitu. Ya, Stephen Stephen bukan seorang pemandu wisata. Nah, di sini itu kan tidak ada yang menyatakan bahwa Stephen itu eh, pandai berbahasa asing ataupun tidak pandai berbahasa asing ya. Jadi coba kita cek jawabannya yang A, Stephen tidak bisa berbahasa asing. Nah, di sini nggak ada keterangannya ya kalau dia itu tidak bisa berbahasa asing ya. Stephen adalah sarjana teknik. Oh, tambah salah. Stephen bukan seorang sarjana. Nggak ada kata sarjananya ya. Stephen pandai berbahasa asing. Nah, ini loh, nggak ada ketentuan dia itu pandai berbahasa asing atau tidak ya. Di situ cuma ada premis yang menyatakan bahwa Stephen bukan seorang pemandu wisata. Itu saja ya. Jadi, ya tidak ada kesimpulan yang benar ya. Ya jawabannya ya. Lanjut. Soal 7, pengendara motor yang lewat jalan raya harus memakai helm. Sebagian karyawan yang bersepeda motor tidak memakai helm. Oke, jadi nanti jawabannya kita harus mencari yang ada kata sebagian ya. Mana-mana? Wah, sebagian langsung hanya E saja. Ya, berarti E ini ya yang benar ya. Nah, kalau kita teliti lagi di sini ya, ada kata ini pengendara motor. Nih ya. Oke, pengendara motor. Ini juga ada ini yang bersepeda motor gitu ya. Nah, berarti ini nanti dicoret tidak usah ditulis lagi ya, sehingga kemungkinannya adalah sebagian karyawan itu ya yang bersepeda motor, oh ini semua. Karena ini semuanya ini ada bersepeda motor ya berarti bersepeda motor ada ya. Jadi kemungkinan untuk kata-kata yang sama itu sebagian besar itu selalu dihapus. Tetapi balik lagi ke jawabannya ya, sobat. Terkadang kalimat-kalimat yang sama itu tetap ada di jawaban. Oke ya, berarti ya kita harus mengikuti opsi-opsi yang ada gitu loh ya. Oke, tapi ya itu tadi cara yang paling aman dan cepat kita lihat saja di sini ada kata sebagian, kemudian kita lihat di jawabannya ya, di jawaban yang berbunyi sebagian itu yang nanti menjadi opsi yang terbesar ya dan apa kebetulan di sini semua jawabannya itu mengandung kata semua ya sebagian cuma satu saja berarti di sini langsung saja kita jawab yang ya. Jadi memang benar ya, sebagian karyawan yang bersepeda motor itu boleh lewat jalan raya ya. Dengan syarat apa? Yaitu yang sebagian karyawan itu ya yang memiliki helm ya. Oke, jadi yang tidak memiliki helm ya tidak boleh lewat jalan raya. Berarti benar ya, opsinya jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Soal 8, tidak semua sarjana sastra menguasai bahasa Prancis. Tidak semua sarjana jurusan bahasa Indonesia lancar berbicara bahasa Indonesia. Sunaryati adalah sarjana jurusan bahasa Jerman. Ini ada 3 premis ya. Tapi kok kayaknya nggak nyambung gitu ya antara premis 1, 2, 3 itu kayak nggak ada apa nggak ada hubungannya sama sekali ya. Tapi coba kita cek untuk jawabannya yang pertama. Sunaryati lancar berbicara bahasa Jerman. Tidak ada premis yang mengatakan seperti itu ya. Sunaryati mungkin lancar berbicara bahasa Rusia. Ya nggak ada juga ini malah Rusia di sini kan adanya Prancis, Indonesia, dan Jerman saja. Yang C, Sunaryati mungkin lancar berbicara bahasa Jerman. Ya bisa juga sih, tapi em, kita lihat lagi ya jawaban yang lainnya. Sunaryati tidak mungkin tidak lancar bahasa Jerman. Ya ini juga tidak tidak atau kurang ya ini jawabannya ya kurang tepat gitu loh ya. Karena di sini itu cuma ada premis yang menyatakan Sunaryati adalah sarjana jurusan bahasa Jerman saja. Sedangkan premis 1 dan 2-nya itu tidak ada yang mengarah ke jawaban C ataupun D itu ya. Jadi ya kesimpulannya jawabannya yang E lagi ya. Tidak ada kesimpulan yang benar ya sobat ya. Karena ketiga premis ini saling terpisah gitu loh ya. Tidak ada hubungannya gitu. Oke, jadi jawabannya yang E. Lanjut lagi.
Soal 9, sementara penyanyi ada pada kedudukan pertama. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan uang. Oke, berarti kalau ada kata semua dan sementara, ya, di sini kan ada kata semua dan sementara. Berarti nanti jawabannya mesti sementara, ya. Jadi yang ada kata semua, sementara kita coret saja, gitu ya. Kemudian, apa ini? Kita lihat lagi ya. Maaf ya, ini anak saya ini masih tidur ini. Suaranya ada ngorok-ngoroknya ya sobat ya. Nggak apa-apa, lanjut lagi ya. Berarti yang A, sementara penyanyi tidak pada kedudukan utama. Nah, padahal di sini kan penyanyi itu ada pada kedudukan pertama. Oke, berarti ini jelas salah ya. Terus yang B, sementara yang ada pada kedudukan utama adalah penyanyi. Ya bisa juga ya, bisa juga ya. Sementara ini kan yang ada pada kedudukan pertama ini adalah penyanyi. Oke, yang C, sementara penyanyi tidak menghasilkan uang. Ini salah ya, karena penyanyi itu kan kedudukan pertama, kedudukan utama atau pertama ini mendatangkan uang, berarti yang C ini salah juga ya. Untuk yang E tidak ada kesimpulan yang benar. Oh, berarti jawabannya yang B ya, sobat. Sementara yang ada pada kedudukan utama adalah penyanyi. Lanjut. Soal yang ke-10, kebanyakan hewan laut melakukan pembuahan pada betina. Kuda laut adalah hewan laut. Berarti nanti kesimpulannya di sini ada kata hewan laut harus kita hilangkan ya sobat ya. Bisa kita coret ini hewan lautnya. Sini hewan lautnya dicoret, berarti nanti kesimpulannya kuda laut. Karena ini kan kebanyakan hewan laut, berarti kan tidak semua hewan laut ya. Berarti ya kuda laut tidak selalu melakukan pembuahan pada betinanya. Ya, ada nggak jawabannya yang seperti itu? Ini ya, yang B ya jawabannya ya sobat ya. Yang B? Oh, maaf. Yang C, kuda laut belum tentu. Oh iya, ini loh yang C ya. Nah, jadi jawabannya di sini yang C, kuda laut, karena ini kan kebanyakan, berarti kan ya tidak semuanya gitu loh ya, berarti belum tentu melakukan pembuahan pada betina. Jadi jawabannya yang C ya sobat ya. Nah, itulah sobat macam-macam soal silogisme yang bisa saya sampaikan ya, dan masih banyak lagi ya soal-soal lainnya yang sobat bisa pelajari sendiri ya. Jadi pesan saya supaya kalian bisa lolos tes SKD di TIU dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang memuaskan, kalian harus sering-sering sekali gitu ya untuk belajar mengerjakan soal-soal yang sering keluar. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan, dan kita bersama lagi di video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.